Ya, teman-teman, biar nggak terlalu panjang videonya ya, jadi saya potong-potong ya. Jadi yang tadi itu sudah 30 menit. Nah, ini yang part 2 ya, part 2. Kalau yang tadi fokus membahas promotor ketiga ini ya, yang menjadi masalah utama kenapa saya tidak lulus-lulus ya. Oke. Ya, jadi dialah ya orang yang penyebab utama dari saya tidak lulus ya. Itu pun ya saya ladeni ya sampai yang penting dia tanda tangan ya, tanda tangan untuk syarat pengesahan disertasi saya bisa dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Jadi kalau di kampus ini ya saya tidak akan menyebut nama kampusnya, ya saya akan menyebut kampus ini, kampus ini, kampus ini gitu ya. Kampus ini itu setelah disertasi selesai kita harus membuat surat pengesahan, yaitu ditandatangani oleh para promotor dan dilanjutkan dengan tanda tangan ya di atasnya, yaitu Kaprodi ya, ketua prodi. Nah, permasalahan kedua terjadi ya, meskipun promotor ketiga ini sudah tanda tangan, ketika saya akan melakukan akan menemui ketua prodi ini ya. Nah, ini disinilah masalah selanjutnya terjadi, teman-teman. Nah, saya akan memperkenalkan Kaprodi ini. Saya tidak akan menyebutkan nama ya. Tenang saja. Saya tidak mencemarkan nama baik. Tapi kalau Anda tahu, hindari orang kedua ini. Kalau tadi orang yang pertama tadi, yang promotor ketiga saya, hindari ya. Racun isinya semua ya. Kalau ada susunya, ya susu campur racun, bayangkan aja itu. Mau Anda minum apa enggak itu? Oke. Nah, ketua prodi ini ya, Kaprodi ini sebenarnya orang baru gitu ya. Maksudnya orang baru itu pengganti ya. Bukan orang betul-betul baru, bukan. Dia menggantikan Kaprodi sebelumnya. Baru juga disahkan ya, saya nggak tahu ya. Pokoknya Kaprodi yang sebelumnya yang merupakan promotor pertama saya itu meninggal pada bulan April ya, pada tanggal 27 April 2023. Nanti mohon di akhir atau sekarang saja ya, saya mohon teman-teman yang muslim ya terutama, atau juga yang non muslim yang mungkin mengenal Prof ini, dan juga Prof saya ya, dosen pembimbing saya juga ketika saya di S2, yang sudah almarhum kedua orang ini. Ini dua orang ini merupakan dosen tauladan ya, yang bisa ditauladani oleh semua dosen di seluruh Indonesia. Terutama karena kebaikannya, teman-teman ya. Dua orang ini ya, almarhum ini, yang saya kenal cukup baik adalah dosen-dosen yang baik sekali. Dan saya mendoakan mudah-mudahan kedua orang ini husnul khotimah ya. Kalaupun nanti di akhirat apapun masalahnya, apapun mungkin kedua orang ini punya dosa atau apa, saya akan menuntut kepada Allah kedua orang ini wajib masuk surga karena kebaikan kedua orang ini kepada saya. Setidaknya selama saya berinteraksi dengan kedua orang ini. Mari kita doakan kedua orang ini, yang muslim, yang bersedia, kita kirimkan Al-Fatihah kepada dua orang ini ya. Allahumma Al-Fatihah. Oke, sebelum saya menceritakan sosok Kaprodi ini ya, dan nanti saya akan menunjukkan ya beberapa audio ya. Audio ini sudah saya edit sedemikian rupa ya, sehingga tidak ada nama-nama orang satupun yang muncul, dan juga suaranya juga sudah saya ubah ya, biar tidak bisa diidentifikasi ya oleh siapapun. Karena memang tujuan saya bukan untuk mencemarkan nama baik ya, tapi untuk menunjukkan fakta
dan juga menjadi ibroh ya, menjadi renungan bersama. Ada sosok-sosok seperti ini ya, yang kurang ajar kepada mahasiswa, yang mempersulit mahasiswa ya. Entah apa tujuan dia menjadi pendidik itu. Oke ya. Jadi sebelum saya menceritakan sosok Kaprodi ini, saya ingin menceritakan sosok promotor pertama saya. Ya. Kita baik-baik dulu aja. Sebelum nanti kita membongkar ya, reveal gitu ya, kejelekan-kejelekan orang yang kedua ini. Ya, promotor saya itu, teman-teman ya, promotor pertama saya itu bisa saya bilang orang dosen terbaik ya, dosen paling baik kedua yang pernah saya temui, teman-teman. Setelah dosen pembimbing saya yang pada saat saya S2. Murah senyum ya, selalu senyum gitu kira-kira. Dan setiap bimbingan selalu menenangkan mahasiswa gitu. Dan juga kesan itu sudah saya dapatkan semenjak pertama kali bukan bertemu padahal ya. Jadi pada saat itu, jadi begini teman-teman, saya dulu ketika mendapatkan beasiswa itu sebenarnya tujuan saya bukan dalam negeri. Tujuan saya adalah Birmingham ya, University of Birmingham UK, Inggris ya. Tapi karena banyak hal, terutama saya tidak mendapatkan LOE ya, karena saya S2 saya juga bukan dari luar negeri, jadi pengetahuan saya masih sangat minim ya tentang bagaimana bisa mendapatkan LOE di program S3 di luar negeri ya. Tapi dengan PD-nya saya ketika mendaftar beasiswa itu tujuan saya adalah UK, Inggris ya. Tapi itulah ya, mungkin bagi Anda yang sudah kenal saya, Anda akan tahu ya, saya itu memang orangnya sangat unik ya. Unik itu dalam artian ya apa ya, takdir Allah itu betul-betul aneh gitu ya. Saya bukan siapa-siapa gitu ya. Saya tidak punya saudara, tidak punya paman, tidak punya ayah gitu di bidang-bidang ini gitu. Ayah dan ibu saya itu pedagang gitu ya. Tapi kok bisa saya melejit gitu kira-kira. Selalu mendapatkan beasiswa. S2 beasiswa, S1 pun juga beasiswa, dan S3 pun beasiswa. Banyak yang tidak percaya gitu ya, tercengang gitu kira-kira. Saya pun tidak percaya gitu ya. Maksudnya terhadap diri saya sendiri. Tapi jangan meragukan keyakinan dan kepercayaan saya dengan kekuasaan Allah ya. Saya kalau ditanya kok bisa, itulah karena ridho dan takdir Allah. Gitulah kira-kira. Oke, jadi awalnya begitu. Saya tujuannya adalah keluar negeri, tapi karena tidak kunjung mendapatkan LOE ya, saya itu penerima beasiswa ini sejak tahun 2013. Nah, ini banyak yang juga terheran-heran ya. Tahun 2013 itu bukan artinya S2 saya juga dengan beasiswa itu, bukan ya. Sejak S3 ya. Saya diterima oleh beasiswa ini tahun 2013. Itu tujuannya sudah S3 ya. Saat itu pas banget ya saya lulus S2. Jadi saya penerima beasiswa pada tahun 2013 dan angkatan ketiga. Gitu teman-teman. Digit 1. Kenapa kok saya bisa S3 dengan beasiswa itu dengan status penerima beasiswa pada tahun 2013 ya, pada tahun 2018. Itulah saya juga terheran-heran ya. Bapak Ibu yang ada di penyelenggara beasiswa ini, kenapa kok saya masih diberi kesempatan gitu kira-kira. Tapi ya saya berterima kasih sekali ya karena saya masih diberi kesempatan. Mungkin beliau punya penilaian tersendiri gitu ya. Ini anak ini punya potensi gitu. Kalau tidak didanai mungkin sayang sekali gitu ya. Mungkin ada sosok-sosok apa gitu di diri saya begitu ya. Sehingga pada tahun 2018 saya menerima email ya, perpanjangan beasiswa. Saya diberi kesempatan selama 1 semester untuk bisa mendapatkan LOE gitu ya. Dan syaratnya harus LOE dan segera berangkat ke kampus dan negara tujuan. Sayangnya ya selama 1 semester itu atau selama 6 bulan itu saya sudah mencoba kemana-mana, ke Inggris, ke Australia gitu ya. Tujuan saya cuma 2. Kalau Amerika udahlah, saya udah pernah ke sana juga gitu ya, dan jauh juga. Jadi pilihan saya cuma Inggris, Australia. Dan saya sudah mencoba
sedemikian rupa. Yang di Australia itu hampir saja saya keterima gitu ya. Syaratnya saya harus mengikuti program persiapan bahasa ya, karena IELTS writing saya masih 6 ya. Jadi dia masih kurang syaratnya untuk bisa masuk di kampus itu. Dan saya disyaratkan kalau mau kamu harus mengikuti pre-session language program gitu ya kira-kira ya, selama 1 semester atau 6 bulan di kampus itu secara gratis gitu. Yang penting saya menanggung sendiri tiket pesawat ke sananya gitu, dan juga living cost atau tinggal selama di sana gitu ya, selama tinggal di sana. Hampir saja, tapi pada akhirnya saya juga tidak mendapatkan LOE dari kampus itu. Alasannya karena tidak ada dosen-dosen ataupun profesor yang mau membimbing atau supervise proposal saya. Ya akhirnya gagal lah untuk keluar negeri, dan saya untungnya ya diterima oleh kampus ini ya, di dalam negeri. Dan untungnya juga pada saat itu penyelenggara beasiswa ini membolehkan penerima beasiswa untuk pindah kampus dari luar negeri ke dalam negeri gitu ya kira-kira ya. Dan pada saat itu kan ada salah satu syaratnya, ada surat rekomendasi dari calon supervisor gitu kira-kira. Nah saya mengenal promotor pertama ini dari situ awalnya. Saya tanya-tanya kepada penerima beasiswa di kampus itu gitu ya, kira-kira ada nggak dosen yang baik hati gitu untuk bisa menandatangani surat rekomendasi saya. Saya belum bisa ke sana gitu ya, karena permasalahan biaya dan seterusnya gitu. Dan ini juga saya terima kasih kepada teman-teman penerima beasiswa yang ada di kampus itu ya, yang membantu saya saat itu. Mereka juga sangat baik sekali ya untuk membantu saya. Bahkan menemui profesor ini ya, dosen ini, kaprodi ini, untuk menandatangani surat rekomendasi itu. Dan ajaibnya gitu ya, beliau mau menandatangani, padahal belum bertemu langsung dengan saya. Cukup lewat WhatsApp saja. Prof, nama saya ini gitu ya, saya minta rekomendasi untuk beasiswa untuk saya studi S3 di kampus Prof gitu. Dan beliau mengiyakan. Dari situ saja kesan saya sudah sangat positif sekali. Dan kesan itu lebih menambah lagi gitu ya, kesan positif saya terhadap beliau itu ketika saya bertemu beliau langsung di kampus itu ya, murah senyum dan dan pada akhirnya menjadi promotor satu saya ya, promotor pertama. Dan beliau sangat suportif sekali teman-teman ya, padahal beliau ini sedang dilanda sakit ya, istilahnya komplikasi. Dan beliau sering cerita, saya itu sebenarnya sudah siap kalau mau dipanggil oleh Allah gitu kira-kira, tapi mungkin saya ditakdirkan untuk tetap hidup gitu dan melayani kalian gitu, para mahasiswa. Luar biasa loh, beliau di tengah sakit beliau itu masih memikirkan mahasiswa-mahasiswa. Bayangkan ya. Saya sampai segan sekali ya. Saya kalau sudah dipanggil sama beliau, saya selalu cium tangan dengan beliau. Saya hampir-hampir tidak pernah saya tidak cium tangan kepada dosen-dosen saya. Ini juga ya, kalau Anda meragukan adab dan akhlak saya kepada dosen-dosen saya, aduh, gimana? Saya ini orang pesantren ya. Saya sangat menjunjung tinggi akhlak dan adab kepada guru-guru saya. Tapi ya logika saya juga main dong ketika ada guru-guru yang kurang ajar kayak gini. Masa kita dirugikan seperti ini? Ini kita nggak diluluskan S3 loh setelah 5,5 tahun. Ini berarti sudah 6 tahun. Coba, apa kita masih beradab, berakhlak kepada orang-orang ini? Gimana itu? Ya, jadi saya juga lihat-lihat dulu dosen mana yang akan saya ajeni ya, kalau dalam bahasa Jawa gitu, yang akan saya hormati. Gitu. Kalau yang kurang ajar kayak ini ngapain saya hormat gitu? Biar Allah sendiri yang menentukan apakah sikap saya ini betul atau tidak. Kalau kalian nggak perlu gitu, ngapain saya mikir justifikasi manusia seperti kalian? Allah yang menentukan nanti. Apakah saya su'ul adab atau saya sudah proporsional dalam bertindak seperti ini. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya promotor saya ini sangat baik sekali ya, sangat suportif, bahkan dia mendukung apa yang disampaikan oleh promotor ketiga ini ya. Pokoknya promotor bilang A,
promotor ketiga ini bilang A, promotor pertama dan otomatis yang kedua ini juga bilang A gitu ya. Sebenarnya dulu harapan saya itu saya lulus ketika beliau masih hidup ya, teman-teman. Tapi saya sudah membayangkan, ya Allah, ini bagaimana ya, beliau juga sudah sakit gitu ya. Ya bismillah lah, apapun itu takdirnya, saya juga tidak bisa menahan gitu ya. Beliau jangan sampai dipanggil oleh Allah duluan, itu kan sudah takdir teman-teman ya. Dan ini mungkin semua ada hikmahnya. Kalau tidak karena beliau tiada, saya tidak mungkin terjadi seperti ini ya, dan saya tidak akan membuat video seperti ini. Oke, jadi pada akhirnya profesor ini ya, yang juga Kaprodi ini meninggal ya pada tanggal 27 April 2023. Saya lumayan sedih. Itu kalau tidak salah mau memasuki bulan puasa atau sudah bulan puasa tapi mau hari raya ya. Pada saat itu saya tidak ada di situ ya, di kota itu. Jadi saya tidak bisa bertakziah gitu ya kepada beliau. Nah, disitulah masalah kedua mulai muncul lagi ya. Masalah kedua muncul, yaitu beliau tiada. Akhirnya si Kaprodi yang baru ini ya menggantikan beliau. Nah, sekarang saya akan menceritakan sosok Kaprodi ini, teman-teman ya. Kaprodi ini pernah menjabat di apa gitu ya, dan itu kayaknya langganan dari kampus ini ya. Dia sudah kampus ini sudah memplot posisi di Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemendikbud ya, untuk dosen-dosen atau orang-orang dari ini. Nggak tahu gimana caranya. Selalu dari kampus ini ya yang mengisi, dan dia pernah mengisi itu di Kemendikbud. Jadi orang ini sebenarnya sudah cukup terkenal teman-teman ya, dengan tindakan feodalnya. Sebenarnya kesal dengan hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi itulah kenyataannya ya. Ibu ini atau Kaprodi ini orangnya seperti itu. Jangan percaya dengan jilbabnya ya. Jangan percaya, kadang jilbab gitu ya, ataupun pakaian-pakaian Islami, dan terutama begini, para tahanan itu ketika di sidang itu kan selalu Islami gitu, pakai kopiah, pakai jilbab gitu. Apakah itu menutup kejahatannya? Enggak ya. Jadi jangan percaya dengan penampilan atau senyuman. Ada orang itu dia baik di depan gitu, tapi di belakang hancur, bosok, busuk ya. Banyak yang seperti itu. Hati-hati teman-teman ya. Mungkin saran saya jangan begitu percaya dengan orang yang baik di depan ya. Jangan langsung percaya. Bukan berarti jangan percaya, tapi jangan langsung percaya ya. Dilihat dulu track recordnya bagaimana. Dan terbukti ya, orang ini bermasalah dari dulu, tapi masih dipakai sampai sekarang. Ya karena itu ya, dia masuk ke dalam geng itu loh, lingkaran setan. Gitu teman-teman. Ya. Sementara itu dulu video ini ya, nanti kita lanjut ke part 3.